Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 dari mata kuliah Islam Science. Kami di sini akan mempresentasikan atau menjelaskan kepada kalian semua yang sudah ditentukan oleh Pak dosen, yaitu judulnya integrasi aspek epistemologi ilmu pengetahuan. Jadi di sini saya berterima kasih kepada Bapak dosen yang telah hadir di sini dan teman-temanku yang menyempatkan hadir pada siang hari ini. Baik, setelah ini kita akan membahas integrasi aspek epistemologi ilmu pengetahuan. Apa sih integrasi aspek epistemologi ilmu pengetahuan ini? Dan akan dibahas oleh Raya. Silakan. Terima kasih Kak Moderator. Jadi epistemologi itu membahas masalah yang sejak dulu sampai sekarang selalu jadi bahan diskusi dalam ilmu pengetahuan, yaitu soal pengetahuan. Masalah ini berkaitan dengan dua hal, pengetahuan tentang dunia luar dan dunia luar muncul karena kemampuan panca indera manusia itu terbatas. Indera kita tidak selalu bisa menangkap semua objek yang ada di sekitar secara sempurna. Nah, soalnya pengetahuan tidak cukup dipahami hanya lewat apa yang bisa kita lihat saja. Yang bisa kita lihat, yang kita bisa dilihat, didengar, atau dirasakan. Manusia punya batas-batas tertentu yang tidak bisa dilewati hanya dengan mengandalkan hal-hal yang bersifat objektif. Sementara itu, masalah yang berhubungan dengan pikiran muncul karena cara otak manusia mengolah hasil pengamatan tidak selalu tepat. Kadang manusia bisa keliru dalam menafsirkan apa aja sih yang ditangkap oleh indera kita, lalu membuat kesimpulan yang sebenarnya tidak sepenuhnya sesuai dengan kenyataan. Saat manusia berpikir, ia bisa menghubungkan apa yang ada di pikirannya dengan benda-benda nyata yang ia rasakan. Meskipun hubungan itu belum tentu benar, secara istilah, epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu episteme yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti ilmu. Jadi, epistemologi bisa dipahami sebagai cabang filsafat yang membahas teori tentang pengetahuan. Epistemologi mempelajari bagaimana pengetahuan diperoleh, apa batas-batasannya, dan seperti apa hakikat pengetahuan diri itu sendiri. Istilah ini kemudian menjadi populer, terutama di dunia barat, untuk menyebut kajian-kajian yang membahas pengetahuan yang bisa dicapai dan dimiliki oleh manusia. Terima kasih. Baik, itu tadi pembahasan yang pertama, apa sih epistemologi itu. Baik, setelah ini akan dilanjutkan oleh macam-macam yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi macam-macam epistemologi itu ada 5 ya. Epistemologi wahyu, epistemologi rasional, epistemologi empiris, dan epistemologi irfani, dan yang terakhir epistemologi integratif. Nah, epistemologi wahyu atau bayani, pendekatan ini menganggap bahwa sumber utama pengetahuan adalah wahyu, yaitu Al-Quran dan hadis. Nah, yaitu wahyu yang setidaknya tidak bertentangan dengannya. Jadi wahyu dipatokan utama. Pendekatan ini banyak dipakai oleh para ulama, misalnya Imam Syafi'i dalam ilmu ushul fiqh. Nah, yang kedua, epistemologi rasional atau akli. Pendekatan ini menekankan akal dan logika sebagai alat utama yang diperoleh pengetahuan. Wahyu tetap diakui, tapi akal diberi ruang besar untuk berpikir, menganalisis, atau berargumentasi. Pendekatan ini banyak digunakan oleh para ilmuwan muslim seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Al-Qidni, terutama dalam bidang filsafat atau ilmu pengetahuan. Lanjut, epistemologi empiris atau burhani. Epistemologi ini bertumpu pada pengalaman berlangsung seperti pengamatan dan percobaan. Pengetahuan diperoleh lewat penelitian dan melihat langsung fenomena alam. Dan dalam Islam, pendekatan ini ditetapkan dilandasi keyakinan bahwa
alam semesta dan ciptaan Allah, sehingga mempelajari justru bisa menambahkan keimanan. Dan selanjutnya ada epistemologi irfani atau kasfi. Pendekatan ini menekankan pengetahuan yang datang dari ilusi dan pengalaman batin, terutama melalui pendekatan spiritual, biasanya digunakan oleh para sufi, para ulama. Pengetahuan diperoleh lewat hati yang bersih dan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sifatnya subjektif, dalam Islam pengetahuan irfani tetap dihargai selama tidak bertentangan dengan wahyu. Dan yang terakhir ada epistemologi integratif. Pendekatan ini berusaha menggunakan wahyu, akal, dan pengalaman empiris sekaligus. Tujuannya agar ilmu yang dihasilkan tidak hanya bermanfaat secara duniawi, tapi juga mengandung nilai-nilai keislaman dan moral. Pendekatan ini seiring dipakai dalam gagasan islamisasi ilmu pengetahuan, baik itu macam-macam dari epistemologi. Setelah ini akan dilanjutkan oleh unsur-unsur epistemologi. Apa sih unsur-unsurnya yang akan dibahas oleh Nadia? Oke, selanjutnya yaitu ada unsur-unsur epistemologi. Di sini ada 4, yaitu yang pertama pengetahuan. Epistemologi ini mempelajari apa itu pengetahuan, bagaimana ia diperoleh, dan bagaimana seseorang bisa yakin bahwa ia memiliki pengetahuan yang benar. Yang kedua yaitu ada keyakinan. Suatu keyakinan dianggap sebagai pengetahuan jika ada alasan yang membenarkannya. Yang ketiga yaitu kebenaran. Epistemologi ini sangat berkaitan erat dengan konsep kebenaran. Sebab pengetahuan yang benar haruslah berdasarkan keyakinan yang dapat dibenarkan oleh bukti atau alasan. Yang keempat yaitu ada pembenaran atau bukti. Kriteria ini harus dipenuhi agar suatu keyakinan dapat disebut pengetahuan. Bukti bisa berasal dari pengalaman perseptual, introspektif, ingatan, intuisi, atau akal. Baik, setelah ini ada hubungan epistemologi dengan ilmu pengetahuan dan akan dilanjut oleh Nadia. Oke, di sini ada hubungan epistemologi dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dan epistemologi adalah dua hal yang berkaitan erat, di mana epistemologi mempelajari bagaimana kita memperoleh ilmu pengetahuan, sedangkan ilmu pengetahuan adalah proses memperoleh pengetahuan itu sendiri. Integrasi aspek epistemologi ini sangat penting untuk memastikan bahwa pengetahuan yang diperoleh akurat dan dapat dipercaya. Empirisme dan rasionalisme juga adalah integrasi dalam ilmu pengetahuan yang penting. Empirisme ini menekankan pengalaman sensorik, sedangkan rasionalisme lebih menekankan ke arah logika dan penalaran. Kedua aspek ini dapat membantu memperoleh pengetahuan yang lebih lengkap dan akurat. Relativisme pengetahuan juga perlu dipertimbangkan karena pengetahuan dapat dipengaruhi oleh konteks budaya, sosial, dan historis. Integrasi relativisme ini dapat membantu menjelaskan mengapa teori-teori ilmiah dapat berkembang atau direvisi seiring berjalannya waktu. Objektivitas dan subjektivitas juga perlu diperhatikan karena peneliti dapat mempengaruhi proses pengetahuan melalui bias dan interpretasi, di mana integrasi epistemologi ini dapat membantu meningkatkan keandalan pengetahuan ilmiah dan mendorong dialog interdisipliner antara filsafat dan sains. Baik, setelah ini kita ada kesimpulan yang akan dibacakan oleh Raya. Baik, kesimpulan di sini epistemologi memiliki hubungan yang fundamental dengan ilmu pengetahuan. Epistemologi adalah disiplin filsafat yang membahas bagaimana kita mengetahui, sementara ilmu pengetahuan adalah proses sistematis yang menghasilkan pengetahuan itu sendiri. Epistemologi ada beberapa macam, yang epistemologi wahyu atau bayani, epistemologi rasional atau akli, epistemologi empiris atau burhani,
epistemologi irfani atau kasyifi, dan epistemologi integratif. Epistemologi juga memiliki beberapa unsur, yaitu pengetahuan, keyakinan, kebenaran, dan pembenaran atau bukti. Sehingga epistemologi adalah landasan geografis yang mempengaruhi kualitas ilmu pengetahuan, menghasilkan bahwa proses pencarian kebenaran dilakukan secara metode politis dan dapat dipertanggungjawabkan. Ya, terima kasih. Tak terasa sekarang sudah di penghujung acara. Mungkin kami hanya menjelaskan sedikit saja. Mungkin dari kami hanya segitu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan itu datangnya dari kami semua. Apabila ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.